menanggapi Ya. yang barusan aja diupdate oleh Amres terkait dia menyebut adanya dugaan penipuan, fitnah terkait hamil di luar nikahnya Icel yang dia update di sosial media. Abang menanggapinya seperti apa sih, Bang? Yang pertama gini ya, eh, selamat malam teman-teman semua, teman-teman media. Yang jelas, semua orang berhak untuk menyampaikan apapun terkait perkara yang sedang dihadapi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, proses hukum berjalan selayaknya seperti proses hukum yang sudah berjalan biasa di Polda Metro Jaya. Dan pemanggilan para saksi-saksi pun dari pelapor itu semua sudah dilakukan. Tentu kan pemanggilan dari pihak pelapor dulu, nanti baru pihak terlapor gitu kira-kira. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada di sana menyimpulkan ini fitnah, itu laporan inilah, laporan itulah, nggak seperti itulah. Hukum negara kita ini kan harus kita semua hormati bagaimana berjalannya di Polda Metro Jaya, teman-teman penyidik di sana juga sedang bekerja semua. Tentu kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Begitu kira-kira. Abang, tapi mengingat mungkin menurut dari pihak AA sendiri yang sampai saat ini belum ada panggilan juga, jadi ia merasa ditipu gitu, Bang. Difitnah lah. Karena memang mungkin sampai sekarang belum ada panggilan polisi ya, Bang. Ya, sekarang gini loh, penyidik itu kan punya strategi ya. Nggak mungkin juga kita jadi memaksa untuk segera dipanggil dan lain sebagainya. Enggak lah. Kita tetap ikutin proses hukum yang berlaku dan saya sudah sampaikan tadi bahwa dari saksi-saksi dari kita sebagai pelapor itu sudah dipanggil, bahkan orang-orang yang mengetahui sudah dimintain keterangan kan begitu. Jadi kalau terkait statusnya itu hak dia lah, hak semua orang menyampaikan pembelaan atau apapun lah itu ya bahasanya untuk menanggapi kasus yang sedang dihadapi. Nah, memang kemarin Ichel sendiri menyampaikan ke saya, dia sangat apa ya, sangat merasa tertekan dengan status itu karena apa? Dia merasa sudah berjuang, dia merasa sudah melakukan segala upaya untuk mendapatkan keadilan, tapi dibikin seperti itu seolah-olah apa ya sia-sia semua yang dia lakukan begitu. Tapi kita sebagai kuasa hukum kita menyampaikan tenang aja Icel, semua orang kan berhak menyampaikan pendapat. Kamu harus sabar menunggu prosesnya gitu. Anak itu dilahirkan kan tidak gampang, tidak mudah, tentu dengan perjuangan. Jadi, perjuangan yang sudah dilakukan selama ini, kita harus mendukung. Jadi kami dukung penuh si Icel. Sampai sekarang anak itu juga sehat, sempurna, dan dirawat dengan baik-baik gitu kira-kira. Cuman memang ada dari pihak sana yang ingin berkomunikasi, ingin melihat gitu kan. Cuman nggak nggak apa ya, eh, karena proses hukum masih berjalan, jadi kita hormatin dulu itu, ya. Seperti itu kira-kira. Abang, tapi melihat Icel yang shock gitu, Bang, dengan adanya ucapan perbuatan Anres seperti itu, statement dari Anres kayak gitu kan, dia shock ya, Bang, karena mungkin dia yang lebih tahu apa yang terjadi gitu, Bang. Abang udah sempet memberi kayak nasihat atau supaya Icel kuat, Bang, dan tenang gitu menghadapi kasus hukum ini. Udah. Barusan saya telepon dia, saya bilang proses hukum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu kan teman-teman penyidik di Polda Metro juga pasti punya strategi yang mereka sedang lakukan dan gitu. Apalagi kemarin juga kan saksi-saksi dari kita sudah dipanggil, sudah diperiksa. Tentu kan dengan adanya momen Lebaran, dengan adanya Idul Fitri, dengan adanya liburan, ya kemungkinan besar kan setelah liburan ini, setelah Lebaran ini nanti dari pihak terlapor akan dipanggil. Begitu kira-kira kan proses hukumnya seperti itu.
Kalau dari pihak Ical berarti udah semua ya Bang untuk diperiksa? Untuk sementara dari kita cukup, Bu. Ya, nanti kalau memang ada tambahan, ya kita mengusulkan lagi untuk diperiksa. Gitu kira-kira. Bang, eh Andres selalu menjadikan senjata nih Bang kayak sebenarnya mau tanggung jawab kok mau beliin susu dan pempes gitu, tapi selalu ditolak dengan oleh keluarga sendiri gitu Bang. Jadi gini ya, eh, keluarga itu kan punya pertimbangan lah ya. Punya pertimbangan karena ini sudah masuk proses hukum, tentu kan proses hukumnya harus berjalan. Jadi, kenapa semua itu bisa terjadi? Kan dari kemarin terduga ini si yang terlapor ini itu kan selalu membuat apa ya komunikasi seakan-akan ingin ini, seakan-akan ingin itu, tapi kan tidak ada yang terrealisasi gitu loh. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu, ya harus harus bukti nyata gitu. Jadi kalau cuman WA di WA apa kabar begini begono yang seperti itu kali laki-laki itu yang bertanggung jawab tentu berapa biayanya berapa semuanya apa saja yang bisa harus saya bayar karena langsung aja nggak usah oh ini gimana oh itu gimana lucu kan jadi bagi bagi kami semua itu hanyalah upaya dia supaya terkesan baik di media, kira-kira seperti itu ya. Terkesan baik di mata masyarakat gitu. Seakan-akan peduli dan lain sebagainya gitu kan. Jadi jangankan WA yang disampaikan, surat pernyataan aja dibantah, surat pernyataan aja tidak dilakukan, apalagi hanya cuma WA. Jadi gitu loh. Jadi klien kami itu dengan segala rangkaian kebohongan yang sudah terjadi, dengan segala janji-janji yang tidak terrealisasi, tentu kan itu menjadi satu apa ya pedoman jangan sampai dijanjikan-janjikan lagi akhirnya yang ada malah jadi keperasan, jadi sakit hati dan sebagainya. Karena ini semua sudah berproses hukum, makanya ya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian atau penyidik yang ada di Polda Metro Jaya, gitu kira-kira. Terakhir Bang, mungkin ini kan bisa dibilang Andres menyepelekan ya Bang, karena isunya juga sebenarnya dia udah dipanggil, cuma minta penundaan sampai Lebaran ya Bang. Terus juga akhirnya ada kata-kata fitnah dan segala macam, artinya menyepelekan hukum yang sedang berjalan ya Bang, prosesnya di Polda Metro Jaya. Kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kalau dari kami tim kuasa hukum, ya kami berharap beliau segera dipanggil, terlapor segera dipanggil ya, dan prosesnya dipercepat karena memang kan publik menanti tentunya kan kepastian hukum itu yang pertama ya. Yang kedua, kami juga berharap kepada pihak-pihak agar jangan memojokkan siapapun lah gitu ya. Apalagi klien kami ini kan seorang ibu yang sudah melahirkan anak dengan pertaruhan nyawanya gitu. Nyawanya dipertaruhkan untuk melahirkan seorang anak dan juga sampai sekarang itu sendiri membiayai segala macam ya dan tentunya itu tidak mudah gitu loh. Jadi kami berharap semua mendukung proses yang sudah berjalan dan apapun itu kami berterima kasih agar kita semua mendukung proses ini lebih cepat lagi dilakukan di kepolisian atau di khususnya di Polda Metro Jaya gitu.